أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدهر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وآفنا وفنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشر والعمل به وفي جميع طاعات والعبادة اللهم اغننا بالعلم وزنا بالحلم وكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وصلى الله على سيدنا Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du, semoga Allah Subhanahu wa taala dengan barakah Sayyidina Muhammad anugerahkan kepada kita sekeluarga senantiasa ridhanya, rahmatnya, cintanya, keampunannya, amin ya rabbal alamin. Allah memerintah kita untuk sempurna iman, yakin, mengenal, cinta, membesarkan dan tunduk patuh kepadanya dan kepada Rasulullah SAW. Pada hakikatnya kita tidak akan bisa beriman, yakin, mengenal, cinta, membesarkan, tunduk patuh kepada Allah dan Rasulullah kecuali dengan Allah juga, dengan pertolongan Allah juga. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Maka kita selalu berdoa memohon semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan dan terus menambah keimanan, keyakinan, pengenalan, kecintaan, membesarkan dan tunduk patuh kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Aqidatul Awam baris yang kelima. Jadi qasidah Aqidatul Awam ini isinya muqaddimah, ya kan? Muqaddimah itu pendahuluan. Isinya bismillah, memuji Allah, salawat dan salam. Kemudian isinya yang kedua yaitu menjelaskan rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul-rasul, iman kepada hari kiamat. Nah, di dalam Aqidatul Awam ini penjelasannya cuma secara ringkas, ya kan? Dan disusun secara qasidah supaya mudah menghafalnya. Nah, ini kita memasuki pembahasannya yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah yaitu beriman, yakin bahwa hanya Allah, zat Allah dengan segala kesempurnaan sifatnya yang ada, mustahil kekurangan. Itu secara kesimpulan. Kemudian secara rincinya, sekurang-kurang bagi orang yang beriman mengenal Allah 20 sifat. Nah, itu rukun iman, iman kepada Allah pembahasannya. Aqidatul Awam baris yang kelima. Wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibin lillahi isyrina sifah. Kemudian setelah itu maka ketahuilah dan yakinkanlah bahwasanya wajiblah bagi orang yang beriman mengenal Allah. Min wajibin lillah, daripada sifat-sifat yang wajib, sifat-sifat pasti,
Bagi Allah Ta'ala itu adalah isyrina sifat, 20 sifat, ya kan? Sifat pasti wajib bagi Allah, 20 sifat bagi kita hamba sekurang-kurang mengenalnya. Jangan dibatasi sifat Allah 20 aja, kata Allah Maha Sempurna. Baris yang ke-6, fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Fallahu, maka Allah, mawjudun yang pertama wujud, yang kedua qadim atau qidam, yang ketiga baqi atau baqa kekal, yang keempat mukhalifun lil khalqi, mukhalafah lil hawadis, bersalahan Allah bagi makhluknya, bil itlaqi, dengan segala, dengan keseluruhan. Jadi yang pertama, Allahu mawjudun, maka Allah lah mawjudun yang maha wujud, maha ada. Ini mawjudun ini, kata-kata mawjudun mawjudun itu diartii dengan wujud, ada, maha ada. Kalau secara saraf, kalau secara arti saraf ini salah kata-kata mawjud ini. Mawjudun itu artinya yang diadakan. Allah Ta'ala Maha Suci diadakan, kita yang diadakan Allah. Ya kah? Wajada yajidu wajadan wujudan, fahuwa wajidun wajaka mawjudun. Ya kah? Ini orang yang belajar saraf. Wajaka mawjudun, isim maf'ul ngarannya yang diadakan. Ya kan, kalau mawjud dengan arti Allah diadakan itu salah. Maha Suci Allah diadakan, kita yang diadakan Allah. Jadi mawjudun ini, kata-kata mawjudun ini maknanya wujudun, maha ada. Ya kah, wajidun, yang maha ada. Ini bisa dibahas, karena dibahas orang ahli saraf tak salah aja. Jadi ditafsirkan itu mawjudun itu maknanya wajidun, yang maha ada, atau wujudun, ya kah, yang maha ada, wujud. Wujud artinya Allah maha ada, ya kah. Mustahil lawannya adamun, bahasa Arabnya pakai ain. Kalau adamun Nabi Adam tuh pakai alif, adamun hamzah, adamun. Ini pakai ain, adamun, artinya mustahil, tiada. Ya, yang tiada itu kita, yang tiada itu alam semesta, yang ada Allah sendirian. Tidak ada yang ada bersama Allah. Mana dalilnya? Mana buktinya Allah wujud? Dalilnya di dalam Al-Quran banyak aja tak. Bilanya ada Allah menceritakan tentang penciptaannya, berarti ada nama cipta. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda ma bainahuma. Allah lah, ya kan? Akulah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan antara keduanya. Itu dalil Al-Quran ngarannya, atau disebut dengan dalil naqli. Ada dalil akal. Dalil akal ini pikiran. Dalil wujud, demikian sifat yang lain, ya kah? Ini kita orang awam aja. Dalilnya mana? Bukti Allah ada mana? Ini pang diri kita dan alam semesta ini ada. Itu dalilnya. Itu secara akalnya, walaupun kada paham menjelaskan nang kiapa prosesnya kada tahu.
Cuma anda ditanya, Allah ada kada? Ada. Mana dalil Al-Qur'annya? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda ma bainahuma. Mana dalil akalnya? Secara akalnya mana? Ini pang adaku dan adanya alam semesta ini menunjukkan adanya Allah. Ya kan? Nah, apa tuh ya? Kada tahu, kada paham juga nah. Ini diri kita, alam semesta ini dahulunya kada ada. Lalu ada, ya kan? Lalu ada. Adanya ini kada ada sendirian, tapi diadakan Allah. Ya kan? Diadakan Allah. Dijadikan Allah, dicipta Allah. Karena jikalau kita ada, Allah ada, kita ada juga, berarti kita dua Tuhan. Ya kan? Ada ciptaan, tentu ada yang menciptanya. Ada perbuatan, ada yang perbuatannya. Yang maha mencipta itu, yang maha berbuat itu Allah sendirian. Jadi sifat wujud ini disebut bahasa Arabnya itu sifat nafsiyah. Ya kan, satu aja. Ya kan, sifat nafsiyah. Arti nafsiyah itu sifat diri, sifat zat. Jadi karena ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah namanya. Ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. Ya kan, sifat nafsiyah wujud satu. Sifat salbiyah 5. Qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamu ta'ala bi nafsi wahdaniyah. Kemudian sifat ma'ani ngarannya Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7. Kemudian sifat maknawiyah. Qudratun, ya qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakalimun. Sifat nafsiyah, sifat zat. Ya kan? Jadi adanya Allah, zat Allah ada. Sifat salbiyah itu sifat menolak, mencabut, menolak sifat yang ketidakpantasan bagi Allah, bagi Tuhan. Kalau bahasa Arabnya arti sifat nafsiyah nih. Sifatun subutiyatun yadulul wasfu biha ala nafsi zat duna makna zaidi alaiha. Yaitu adalah sifat yang tetap wujud ada, itu adalah sifat yang ada, yang menunjukkan sifat ada itu atas zat, atas diri zat Allah. Yang tidak ada menunjukkan makna lebih atasnya, atas zat itu. Adabnya, setelah kita beriman yakin bahwa Allah maha wujud, maha ada, yang pertama, maka hendaklah kita tidak ada yang kita cintai kecuali hanya Allah. Karena yang ada sebenar-benar ada itu Allah. Ya kan, yang kita cintai itu nang ada. Jangan mencintai yang kadada. Bila mencintai yang kadada berarti mahayal tuh.
Nang ada, yang maha ada itu Allah. Mudahan Allah menolong. Yang kita cintai itu zat yang maha ada. Kalau mencintai selain Allah, karena kadada mencintai nang kadada. Apabila ada kita mencintai selain daripada Allah, maka itu kita nang kita cintai itu karena Allah nang memerintahnya, ya kan? Kita cinta dengan Nabi Muhammad dan seluruh Nabi dan Rasul, sahabat-sahabat Nabi, ahli bait Nabi, wali-waliullah, ulama, dan seluruh orang beriman. Kenapa mencintai mereka? Karena Allah yang memerintahnya. Ya. Mengenal sifat Allah bersifat wujud, cinta kepada Allah. Kemudian mengenal Allah, hanya Allah yang kidam, bertambah cinta pula melawan Allah. Karena nang kidam hanya Allah. Mengenal Allah baka, bertambah pula cinta. Karena hanya Allah nang baka. Jadi setiap ma'rifat, setiap bertambah ma'rifat, setiap bertambah pengenalan kepada Allah, maka akan bertambah cinta kepada Allah. Ya kan, ini rumusannya. Mudah Allah menolong. Yang kedua, maka hendaklah orang yang beriman yang disebutnya, yaitu yang maha ada aja. Ya, jangan menyebut nang kadada, yang tiada. Mang kadada kena didada bulang, susu bulang. Yang kadada, yang tiada. Jadi nang kita sebut itu yang ada, yaitu adalah zat Allah dengan segala kesempurnaannya. Ya, ini amalannya. Beriman yakin Allah wujud, maka hanya Allah yang kita cintai dan hanya Allah yang kita sebut. Menyebut Allah terbagi yang pertama. Yang pertama, menyebut dengan lidah, hati kada menyebut. Ya kah? Ini bagus sudah. Daripada hati kada menyebut Allah, pikiran kada menyebut Allah, lidah kada menyebut Allah Ta'ala. Ya kah? Ini lebih bagus. Yang pertama namanya zikir lidah, ngarannya zikir lisan, cuma hati lupa. Lebih bagus daripada sudah hati kada menyebut Allah, kada mengingat Allah, lidah pulang. Ada seorang murid bertanya, guru, ulun nih alhamdulillah aja, rajin aja berzikir, bacaan. Cuma hati ulun banyak lupa lawan Allah. Ini ketujuh aja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, 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 subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ketujuh aja berzikir. Tapi hati ulun sering lupa Allah. Jadi ujar guru, syukuri alhamdulillah. Lidah engkau dijadikan Allah menyebutnya, ya kah? Syukuri, mudahan kena ditolongnya Allah hati engkau juga. Dan itu nang terbanyak mah yang kita juga dulu. Barangnya lidah dulu barangnya.
Yang kedua, lidah menyebut, hati menyebut. Ini afdal. Lidah kita menyebut apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati paham tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Paham? Allahu Akbar, Allah maha besar. La haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya kekuatan kecuali dengan Allah. Hasbi Allah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup bagiku Allah, ya Allah, Allah sepaling baik, Tuhan yang diserahi dan yang maha menolong. Ya kan? Lidahnya berzikir, nah hatinya mengingat, memahami yang dibaca itu. Nah, yang ketiga, hatinya berzikir kepada Allah, tapi lidahnya diam aja. Nah ini kita kada tahu nih. Kita lihat orangnya diam, duduk santai, lidahnya kada ada bergerak, ya kan? Jadi kadang-kadang kita berjahat sangkalan orang duduk taungut, ban itu kada berzikir, lalu mungkin lidahnya kada berzikir, siapa tahu hatinya yang berzikir. Kadang-kadang kita menjahat sangkalan orang. Tapi pun kita lidah kada berzikir, hati yang berdiam, lidah berdiam, bisa itu hati kegandangan kreditan. Ya kan? Zikir hati atau zikir pikiran sama aja, atau disebut juga zikir batin, atau disebut zikir khafi. Ya kan? Jadi kalau zikir lidah itu yang dicontohkan Rasulullah. Ya kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Berarti kita berpahala, kita amalkan juga itu. Setelah sholat, pesan Nabi, bacalah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, ditutup la syarikalah lahul mulkul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Pas 100 kali 5 waktu, 500 sudah berzikir tak? Lidah. Nah diharapkan tadi lidah, bukan lidah aja, dengan hatinya pahami apa yang kita baca itu, paham. Jangan kemana lidahnya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bahaya. Ya kan lidahnya subhanallah, subhanallah. Mau karena apa hari ini ke pasarnya? Subhanallah, 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 subhanallah. Bawang kayaknya habis sudah nih. Iya kan. Lidahnya alhamdulillah bang. Iya kan. Lidahnya berzikir. Cuma hati kemana? Nah nih ya kan. Ini karena kita orang Banjar. Ya kan, kita orang Banjar. Subhanallah itu bahasa Arab, itu subhanallah. Jadi bisa lidah kita ini berbeda dengan hati, ya kan? Lidah kita subhanallah, hati kita kemana? Bisa kawa. Kalau orang Arab nih istimewanya orang Arab itunya bilanya subhanallah pasti di hatinya subhanallah, karena bahasanya, yalah. Karena mungkinnya orang Arab tuh apa yang diucapkannya itulah hatinya, karenanya bahasanya. Itulah keistimewaan orang Arab. Orang Arab tuh berzikirnya memang itu hatinya tuh. Ada kita kan biasa bisa lain kan?
Lidahnya kawa, subhanallah, tapi hatinya kemana? Nah, kalau orang Arab tuh nya, alhamdulillah lidahnya dasar, alhamdulillah hatinya, ya bahasanya bang. Tuh kayak semen orang Arab tuh. Yang ketiga, nah ini zikir hati atau zikir akal, pikiran, atau zikir khofi sama aja, atau zikir pengrasaan kah? Apa yang kita ingatkan dengan Allah ini? Ya diantaranya nih. Yang pertama, mengingat Allah dengan segala sifat kesempurnaannya. Ya kan, ini diam aja nih, hati diam aja, ana lidah diam aja, cuma hatinya nah sifat 20 itu udah dipahami. Yang ada hanya pian ya Allah, ada pian kada berpermulaan, pian ada bapak kakal kada berkesudahan. Ya Allah, pian ada mukhalafah lil hawadis, kada ada sesamaannya. Allah ada qiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri sendiri, kada perlu siapapun apapun. Allah wahdaniyah, Allah maha esa sendirian. Nah sifat 20 itu dipahami, itu zikir tak? Ya kan mengingat sifat kesempurnaan Allah ngarannya. Ya kan, atau Asmaul Husna itu nah dipahami, Allah Ar-Rahman, Allah Maha Kasih Sayang, pakai hati aja mengganang Allah Ar-Rahman kasih sayang, Al-Malik Allah Maha Raja. Ada sifat 20 ini jangan mau diingat nih. Kepada Allah bertambah cinta, ya kan? Kalau bingung kenapa ya mengingat Allah kenapa diingat Allah pakai hati Allah kada nang sifat 20 ini diingat dan dalam hati nah dipahami ya Allah nang ada Allah kada permulaan, kada kesudahan, kada sesamaan, berdiri sendiri, kada perlu siapapun apapun, ya kesendirian, kada ada yang sama seperti Allah, kada dua tiga, kada nang hidup Allah, nang melihat, nang mendengar berkata-kata Allah Ta'ala aja sendirian. Itu mengingat sifat kesempurnaan Allah karena. Yang kedua, mengingat Allah ini mengingat ciptaan Allah, ya kah? Allah Maha ada, diriku alam semesta diadakan Allah, dijadikan Allah, diciptakan Allah, ya kah? Mudahan Allah menolong. Andai mau nih ya kah? Kada berlupaan lagi Allah Ta'ala nih. Melihat matahari Allah yang mengadakannya, melihat bulan Allah, ya Allah Dia yang mengadakannya, menciptanya. Ya kan, melihat pohon, ya Allah Dia yang menciptanya, mengadakannya. Ya, melihat diri, ini diri kita. Melihat laki, melihat anak, ya Allah Dia yang mengadakannya, Dia yang menjadikannya, menciptanya. Ya kan? Diri kita Allah yang mengadakannya, menciptakannya. Hidup kita sehat, kekuatan, ya kan? Ini kita mata, ini matanya Allah yang mengadakannya, menciptanya. Penglihatannya Allah. Apa yang kita lihat itu Allah juga yang mengadakannya, menciptakannya. Telinga kita ciptaan Allah, pendengaran kita ciptaan Allah, suara-suara yang kita dengar itu ciptaan Allah. Apalagi ya, pengrasaan yang panas, dingin, ya kan, basah, kering, pengrasaan itu ciptaan Allah. Pengecap, ya kan, kita tiap hari makan minum, lidah kita ciptaan Allah, pengecap ciptaan Allah. Rasa-rasa itu nah manis, masam,
pahit, apalagi padas. Allah yang menciptanya, Allah yang mengadakannya. Yang ketiga, mengingat nikmat Allah, kebaikan Allah. Orang apa diam aja? Jangan memikirkan Allah. Ajsamuhum ma'al khalqi wa qulubuhum ma'al khaliq. Kata-kata mereka wali ulama itu. Jasad mereka bersama makhluk, tapi hatinya bersama Sang Pencipta Allah Ta'ala. Ya kan? Kawan mengira lo ninya, apa kawan bepanderan? Ada hatinya dengan Allah Ta'ala. Ya kan? Nikmat Allah, kebaikan Allah kepada kita sangatlah banyak, tidak dapat dihitung, kada kau dihinggakan, kada kau dibatasi, luas. Ya kita ini di dalam rahmat nikmat kebaikan Allah. Dan rahmat nikmat Allah ini kadang kecilnya, besar seberataan. Cuma kenapa ada ada besar kecil karena terbanding benar aja. Sebenarnya nikmat Allah itu besar dan maha besar, ya kan? Yang paling besar ini yang rancak-rancak diingat-ingat nah. Yang pertama, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, pian menjadikan ulun, menciptakan ulun menjadi manusia. Alhamdulillah kada jadi iblis dan syaitan. Iblis syaitan diciptakan Allah untuk dosa maksiat dan abadi di dalam api neraka. Alhamdulillah kada jadi iblis syaitan. Alhamdulillah kada jadi ayam disembelih orang. Ya kan, ayam goreng. Kada jadi binatang, ya kan, jadi sapi, kambing. Alhamdulillah jadi manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah, sungguh aku ciptakan manusia sepaling baik penciptaan. Ya kan, dari miliaran ciptaan Allah nih, manusia ini paling bentuknya paling sempurna. Walaqad karramna bani Adam. Kami ciptakanlah, kami muliakanlah anak keturunan Nabi Adam. Ya kan? Allah menciptakan kita, Allah mencipta alam semesta. Alam semesta ini dicipta Allah untuk melayani manusia, untuk beribadah kepada Allah. Iyalah. Nah, ada malaikat yang memintakan ampun, ada yang mencatat pahala. Ya kalau karena di surga ada malaikat Ridwan, melayani, bisa melayani orang masuk surga. Ada malaikat hafazah, kan malaikat-malaikat ini jadi melayani manusia. Ya kan, sudahnya binatang, kita seberataan mananya, ya kan, ayam, itik, kambing, iwak, kita nama makannya. Yang kedua, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, biar menjadikan ulun beriman Islam, tidak menjadi kafir, musyrik, munafik. Kalau jadi manusia kafir, musyrik, munafik kada artinya juga abadi di dalam api neraka. Yang ketiga, alhamdulillah, yang besarnya pian ya Allah menjadikan ulun menjadi umat Nabi Muhammad, ya, di dalam syafaat Nabi Muhammad sepaling baik umat, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas.
kalian adalah sepaling baik, kata Allah Ta'ala, aku ciptakan manusia mulai zaman Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad, itu umat Nabi Muhammad yang sepaling baiknya tak. Ya, kan? Mudah-mudahan Allah menolong. Cuma kita ini nah ya kan, bahano napa-napa kan dipikirkan kada jadi napa-napa. Mahayal. Pada ini luar biasa ini. Mengingat Allah ini, hati menjadi tenang, menjadi tentram. Ini hati kita kada bisa tenang, kada bisa tentram kecuali ingat Allah. Allazina amanu wa tatmainu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillah tatmainul qulub. Ya kan biasa kepala tahlil atau memulai hendak berzikir itu dibaca sini supaya mengingatkan nih. Orang-orang yang beriman, tenanglah, tentramlah, bahagialah hati mereka itu dengan zikrullah, dengan menyebut Allah, dengan mengingat Allah. Ala bizikrillah, perhatian hanya dengan zikrullah, menyebut Allah, mengingat Allah, hati menjadi tentram, tenang, bahagia. Ya kan? Yang paling besarnya lagi bahwa mengingat Allah ini pahalanya adalah memandang zat Allah di surga nanti. Kitanya di surga, Allah ada di surga. Seberapa kita di dunia ingat Allah, seberapa itulah kita melihat zat Allah. Sedikit mengingat Allah, sedikit juga melihat Allah. Banyak mengingat Allah, banyak juga kada ada lalu ingatan Allah Ta'ala, kada ada melihat Allah walaupun masuk surga juga. Senantiasa ingat Allah, senantiasa aja memandang zat Allah. Nah, ya kan? Ini mereka orang-orang yang menjalani jalan tasawuf, inilah yang mereka utamakan nang kiapa caranya melatih hati, melatih pikiran supaya jangan berlupaan Allah Ta'ala, dilatih terus. Ya kan? Lupa-lupa kembali ya kan. Banyak aja pernah diingat, banyak aja. Sifat 20 itu diingatkan pakai hati jin ya kan, zikir nilainya tak, atau melihat apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, ya Allah apa yang menjadikannya, menciptanya ya kan? Malah ingat nikmat kebaikan Allah ya kan. Termasuk juga mengingat Nabi Muhammad. Mengingat Nabi Muhammad itu termasuk zikrullah juga tak. Mengingat Nabi Muhammad ini, mengingat akhlak Nabi, mengingat sejarah makanya Nabi Bahari, yang termasuk mengingat kebesaran Nabi. Kebesaran Nabi itu bahwa ruh Nabi lah awal yang dicipta Allah. Diri kita alam semesta ini Allah ciptakan dari ruh Nabi. Lalu apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa ini dari ruh Nabi, ini dari nur Nabi. Bisa juga itu. Zikir juga nilainya. Man zakaraka faqad zakarani. Hadis kursi, kata Allah, siapa yang menyebut engkau wahai Nabi Muhammad, kekasihku, maka dia menyebut aku. Ya kan? Kita menggandeng Nabi Muhammad itu kada melupakan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena yang mencipta Nabi Muhammad Allah, dan yang menyuruh mengingat Nabi Muhammad Allah. Bisa juga itu. Mudah-mudahan Allah menolong, mudah-mudahan Allah memberi taufik hidayah kepada kita, ya kan, lidah kita berzikir, hati kita berzikir, pikiran kita berzikir kepada Allah. Semoga Allah meridhai, merahmati, mencintai. Allah anugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amal yang ikhlas, istiqamah, husnul khatimah, berkat Nabi, berkat surah Fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.